Om Swastiastu, umat Hindu Dharma. Jadi hari ini saya bersama kedua Ananda, Gus Jendra dan Gus Erlangga. Hari ini kita ingin sedikit berbagi tentang kearifan lokal Hindu di Bali. Jadi berkaitan dengan situasi kekinian kita, terutama di Indonesia dan juga di Bali, tentang menjangkitnya wabah corona yang mungkin menimpa seluruh dunia. Kemudian secara khusus, Gubernur Bali Bapak Koster memberikan himbauan kepada kita di Bali untuk memperpanjang waktu dari pelaksanaan nyepi atau sederhananya demikian. Jadi kemarin kita nyepi, namun hari ini kita juga diharapkan untuk tidak bepergian dan tidak keluar rumah. Berkaitan dengan wabah yang menjangkiti seluruh dunia dan juga Bali secara khusus, di Bali, dalam tradisi Bali, kita juga mengenal beberapa sebutan tentang wabah ini, yaitu ada yang disebut dengan gering, sasab, dan merana. Itu adalah penyakit-penyakit yang mewabah menimpa baik itu manusia, kemudian tumbuhan, dan juga binatang. Kemudian secara khusus bagaimana umat Hindu merespon kondisi ini dalam konteks skala dan niskala. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang konteks niskalanya. Jadi hari ini, kalau kita berkeliling ke beberapa rumah-rumah masyarakat Bali, kita akan menemukan di depan pintu rumah itu dipasang beberapa pandan yang berduri, kemudian ada bawang dan juga diisi cabai, kemudian ada simbol tapak dara di depan rumah tersebut. Jadi itu adalah simbol tentang bagaimana umat Hindu menolak mara bahaya atau berbagai aspek negatif dalam konteks niskala. Jadi mari kita telaah secara lebih mendalam secara khusus apa sih tapak dara itu sesungguhnya. Tapak dara atau juga sering disebut dengan tampak dara atau tetorek merupakan bentuk simbol dari modre yang berbentuk tambah, yang secara khusus disebut dengan tapak dara karena bentuknya yang menyerupai dengan kaki burung dara. Tanda tapak dara sering digunakan sebagai pengobatan tradisional Hindu yang di dalam kitab-kitab Ayurveda, di mana tanda ini digoreskan dengan pamor atau sejenis kapur yang disertai mantra untuk mengusir berbagai pengaruh negatif atau berbagai wabah yang akan menyerang umat manusia, tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan. Dalam kearifan Hindu, secara khusus di Bali, tanda tapak dara ini juga sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit yang menimpa manusia. Kadangkala tanda tapak dara ini dipasang pada telapak kaki, telapak tangan, atau kening dari pasien yang sedang sakit. Tanda tapak dara sering dianggap sebagai lambang perjalanan atau perputaran matahari dengan kerangka dasar tanda swastika. Swastika dikembangkan dari tanda tambah tersebut yang menyimbolkan keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam ajaran Hindu, alam beserta isinya diyakini berproses melalui 3 tahap, yaitu sresti, swastika, dan pralaya. Proses alam disebut sresti adalah ketika dia tercipta. Kemudian proses swastika adalah proses alam dalam keadaan stabil dan seimbang. Dan yang terakhir, proses pralaya adalah proses kembalinya seluruh alam semesta kepada Sang Pencipta. Tanda tapak dara sebagai bentuk dasar dari swastika tentu saja diyakini sebagai kondisi keadaan yang stabil dan seimbang dari alam semesta itu sendiri, termasuk kondisi manusia itu sendiri. Dalam kondisi seimbang dan stabil, maka diyakini manusia bisa menangkal berbagai pengaruh negatif yang ada di luar dirinya. Secara mistis, kemudian tanda tapak dara yang merupakan simbol peredaran dari matahari kemudian diwujudkan dengan sakralisasi dari Prapat Agung yang ada di dalam tradisi Hindu. Prapat Agung diyakini sebagai aksis mundi,
di mana manusia bisa mengkoneksi dirinya dengan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Demikian pula dengan konsep tapak dara yang disimbolkan atau ditorekkan di depan-depan pintu rumah dari masyarakat Hindu untuk tanda menangkal berbagai macam penyakit dan berbagai pengaruh negatif dari alam semesta ini. Demikian pula ketika wabah virus corona mewabah di Bali, maka umat Hindu menorehkan tanda dari tapak dara tersebut dilengkapi dengan pandan, kemudian bawang dan cabai diikat dengan benang tridatu sebagai tanda bahwa mereka menolak pengaruh negatif masuk ke dalam lingkungan rumah mereka, di dalam lingkungan keluarga mereka, dan juga dalam lingkungan diri dia sendiri. Demikian kearifan lokal dari masyarakat Hindu di Bali untuk menangkal virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Tentu saja ini kembali kepada keyakinan dari setiap umat manusia ataupun umat beragama itu sendiri. Pada akhirnya semoga kita terbebas dari virus corona tersebut. Kira demikian kupasan kita untuk kali ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.